Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube Pak Guru Wali. Nah, Bapak Ibu, apa kabar semuanya? Pada hari ini saya akan memberikan contoh jurnal tentang pembelajaran ya untuk modul 2, yaitu di sini adalah pembelajaran sosial emosional atau PSI ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini untuk modul 2 pastikan Bapak Ibu sudah untuk belajar tentang tiga sub ini ya, tiga modul ini yang sudah disediakan. Pastikan ini sudah centangnya warna hijau ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu telah menyelesaikan di sini post test ya. Jadi post testnya Bapak Ibu sudah diselesaikan, kemudian sudah bisa untuk membuat jurnal pembelajaran. Dan di sini akan berwarna biru ya Bapak Ibu ya. Di sini ada keterangan lengkapi jurnal pembelajaran. Nah, kemudian Bapak Ibu, saya ingin memberikan contoh ya ini Bapak Ibu. Namun ini bukan kepastiannya untuk benar tidak. Jadi Bapak Ibu silahkan modifikasi ataupun bisa menjadi referensi ya untuk Bapak Ibu eh, membuat aksi nyata ini ya untuk ide-ide yang dapat Bapak Ibu munculkan dari pengalaman bermakna Bapak Ibu sendiri. Nah, di sini kita lihat Bapak Ibu untuk ketentuannya ya. Untuk ketentuannya di sini yang pertama yaitu tuliskan hasil refleksi pengalaman yang paling bermakna versi Anda untuk diunggah di jurnal pembelajaran. Nah, ini pastinya berbeda-beda Bapak Ibu ya. Jadi setiap orang pernah memiliki pengalaman mengajar yang bermakna sekali Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk ketentuannya itu yang pertama di sini membuat tulisan refleksi pengalaman bermakna. Nah, jadi refleksinya terlebih dahulu ya Bapak Ibu ya yang dituliskan. Jadi setelah kita mengajar pasti ada namanya refleksi Bapak Ibu dan juga evaluasi. Nah, itu nanti yang harus dituliskan ya agar nanti pembuatan aksi nyatanya menjadi lebih baik ya Bapak Ibu. Nah, kemudian di sini menyertakan hasil umpan balik ya. Nah, jadi umpan balik ini boleh dari peserta didik atau guru atau kepala sekolah atau mitra lainnya ya. Pastinya umpan baliknya ini adalah orang yang terlibat dalam pengalaman belajar. Nah, misal di sini guru ya, Bapak Ibu ya yang terlibat. Jadi nanti umpan baliknya dari peserta didik atau guru atau kepala sekolah. Jadi siapa yang terlibat ya dalam pengalaman belajar tersebut. Nah, kemudian Bapak Ibu boleh menyertakan aksi dokumentasinya ya, yaitu berupa foto terkait pengalaman yang bermakna. Nah, ini opsional Bapak Ibu ya. Jadi dokumentasi ini eh, boleh ada, boleh tidak ya. Karena ini kan yang sudah kita lewati, Bapak Ibu. Namun jika ada dokumentasi mungkin jadi lebih bagus ya, Bapak Ibu ya. Kemudian dokumen digabungkan dalam satu file ya. Nah, kemudian formatnya juga PDF. Kemudian kita lihat lagi hasil refleksi pengalaman yang bermakna versi Anda bisa berarti selaras dengan minat Anda, memberikan momen aha yang besar, kemudian menguatkan tujuan dan nilai-nilai pribadi sebagai seorang pendidik. Tidak ada benar atau salah selama hasil refleksi pengalaman tersebut paling bermakna versi Anda. Nah, ini seperti yang modul satu juga Bapak Ibu ya. Jadi tidak ada benar, tidak ada salah Bapak Ibu. Karena di sini kita sebagai pendidik juga berproses untuk belajar ya. Jadi benar atau salah itu eh, tidak ada Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu jangan takut untuk membuat aksi nyata karena takut salah, takut tidak diterima. Yang penting kita sudah melakukan yang terbaik dengan versi kita masing-masing, Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu, kita masuk ke dalam contoh jurnal pembelajaran sosial emosional tentang pengalaman yang bermakna ya. Nah, jadi ini Bapak Ibu adalah contoh jurnal modul 2. Nah, ini jangan dijadikan patokan, namun Bapak Ibu silahkan jadikan referensi saja ya. Jadi silahkan jadikan referensi untuk Bapak Ibu modifikasi ya, ataupun Bapak Ibu buat yang lain dengan versi Bapak Ibu masing-masing yang terbaik ya. Ini saya hanya memberikan contohnya saja Bapak Ibu.
Nah, untuk yang pertama, ini Bapak Ibu silahkan sertakan di sini biodata Bapak Ibu. Boleh menggunakan foto, kemudian di sini silahkan Bapak Ibu isi nama guru, nomor UKG, universitas, kemudian kelas atau mata pelajaran. Ya, jadi silahkan dituliskan agar nanti eh, saat divalidasi bisa diketahui ya Bapak Ibu ya untuk biodata lengkap Bapak Ibu. Nah, kemudian setelah biodata, kemudian kita lihat di sini ya. Jadi kita masukkan terlebih dahulu ya untuk pengertiannya ya. Nah, jadi di sini 5 kompetensi sosial emosional menurut Casel ya. Yaitu di sini kita lihat Casel telah menetapkan 5 area kompetensi Casel 5 ya dengan mengarah pada keberhasilan sosial dan emosional bagi anak-anak dan orang dewasa. Area kompetensi tersebut adalah kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan hubungan, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Nah, jadi ini yang sudah dipelajari ya Bapak Ibu ya. Jadi di modul ini sudah ada. Dan nanti Bapak Ibu silahkan juga ya jika ingin disertakan pengertian dari eh, PSI ya. Jadi pembelajaran sosial emosional juga boleh disertakan. Ini saya lupa sertakan ya untuk pengertiannya. Nah, kemudian di sini untuk yang pertama yaitu ada self awareness atau kesadaran diri, yaitu kemampuan untuk memahami emosi, pemikiran dan nilai-nilai yang mempengaruhi perilaku dalam berbagai konteks situasi. Kemudian ada manajemen diri di sini yaitu kemampuan mengelola emosi, pikiran dan perilaku secara efektif dalam berbagai situasi untuk mencapai tujuan dan aspirasi. Nah, kemudian di sini ada kesadaran sosial, yaitu kemampuan untuk memahami perspektif dan berempati dengan orang lain, termasuk mereka yang berasal dari latar belakang budaya dan konteks yang berbeda. Kemudian di sini ada keterampilan sosial, yaitu kemampuan untuk membangun dan memelihara hubungan yang sehat dan mendukung serta menavigasi situasi dengan individu dan kelompok yang beragam secara efektif. Nah, kita lihat lagi Bapak Ibu. Kemudian yang kelima, Bapak Ibu ya, jadi di sini ada pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, yaitu kemampuan membuat pilihan yang tepat dan konstruktif tentang perilaku pribadi dan interaksi sosial dalam berbagai situasi. Nah, kemudian di sini kita mengambil ide ya, ide ataupun inisiasi untuk proyek ini saya contohkan saja ya. Jadi pada 15 April 2023 saya mengalami pengalaman belajar sosial emosional yang sangat bermakna dalam sebuah proyek seni kolaboratif di sekolah. Nah, ini dia di modul juga ada ya Bapak Ibu ya. Jadi kolaboratif. Kemudian proyek ini melibatkan seluruh siswa kelas 5 dalam menciptakan mural yang menggambarkan nilai-nilai persatuan dan kerjasama. Nah, ini P5 Bapak Ibu ya. Jadi seluruh kelas 5 jadi membuat mural Bapak Ibu. Nah, kita lihat lagi. Proyek ini dimulai dengan diskusi kelas mengenai tema dan desain mural. Setiap siswa memberikan ide dan kami memilih desain yang paling banyak disetujui. Nah, sudah terlihat Bapak Ibu ya. Jadi ini harus dimusyawarahkan, kemudian disepakati untuk tema desain ya yang paling banyak dipilih. Nah, kemudian hal ini membantu saya belajar tentang pentingnya mendengarkan dan menghargai pendapat orang lain. Nah, ini sangat bermakna sekali Bapak Ibu ya tentang poinnya ya. Yaitu kita bekerja sama kemudian menghargai juga orang lain Bapak Ibu. Nah, kemudian di sini ada perencanaan dan pembagian tugas ya. Ataupun pelaksanaan tugas ya. Kami berbagi tugas berdasarkan keahlian dan minat masing-masing. Saya ditugaskan untuk mengatur warna dan membantu dalam pembuatan sketsa. Pengalaman ini mengajarkan saya tentang pentingnya kerjasama dan koordinasi dalam menyelesaikan tugas bersama. Nah, kalau ini kan sebagai murid Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu sebagai guru nanti silahkan dimodifikasi ya atau jadi nanti Bapak Ibu sebagai fasilitatornya ya. Karena ini dalam proyek ya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu silahkan dituangkan ya pengalaman bermakna versi terbaik dalam Bapak Ibu saat belajar ya. Pasti saya rasa banyak sekali ya Bapak Ibu ya untuk pengalaman-pengalaman yang sangat bermakna ya dengan peserta didik kita di kelas.
Nah, kemudian di sini ada pelaksanaan proyek ya. Jadi selama beberapa hari kami bekerja sama untuk mengecat mural. Terjadi beberapa perbedaan pendapat, tetapi kami saling belajar untuk berkomunikasi secara efektif dan menemukan solusi yang memuaskan bagi semua pihak. Ini adalah momen di mana saya belajar tentang kesabaran dan empati. Nah, luar biasa sekali Bapak Ibu ya ini ya. Nah, kemudian dalam pelaksanaan proses kegiatan itu kan ada nanti kesadaran diri ya. Jadi kegiatannya apa? Seperti tadi kegiatannya membuat mural ya, tujuannya untuk kesenian, untuk memperindah suasana sekolah dan juga lain-lain. Nanti silahkan disertakan ya untuk dokumentasinya Bapak Ibu. Jika ada ya Bapak Ibu, ya, namun jika tidak ada jadi tidak usah disertakan. Nah, kemudian di sini ada pengelolaan diri ya. Kemudian nanti kegiatannya apa seperti tadi, kemudian tujuannya apa. Jadi Bapak Ibu silahkan ditulis dan juga didokumentasikan. Kemudian di sini ada kesadaran sosial lah, seperti tadi Bapak Ibu kita lihat. Jadi memahami satu sama lain ya, karena satu tujuannya yaitu membuat mural ya. Seperti tadi yang kita lihat untuk menciptakan ide sangat banyak ya, namun harus untuk disepakati bersama itu harus satu ide Bapak Ibu. Nah, dan dipilih yang paling banyak ya. Kemudian di sini ada keterampilan rasional ya. Jadi di sini seperti tadi yaitu mengecat ada pembagian tugasnya. Jadi ada keterampilan masing-masing. Nah, kemudian pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Nah, ini seperti yang tadi Bapak Ibu eh, pengambilan keputusan pada saat membuat ide itu harus disepakati bersama. Kemudian pada saat pelaksanaan membuat mural itu ada pendapat yang berbeda, namun harus menemukan solusi yang dapat nanti menyenangkan semua pihak, Bapak Ibu ya. Nah, kemudian di sini kita lihat lagi Bapak Ibu hasil kegiatan Bapak Ibu ya. Jadi di sini kegiatan sosial emosional memberikan dampak positif pada siswa. Beberapa hasil dan observasi tercatat antara lain. Nah, ini Bapak Ibu nanti pastikan catat ya. Bapak Ibu lihat, pasti Bapak Ibu sudah mengetahui ya untuk nilai-nilai positif ya. Seperti tadi sudah banyak sekali yang kita lihat nilai positif. Kemudian di sini ada peningkatan kesadaran diri ya. Jadi kita jelaskan nanti secara singkat ya. Jadi nilai apa yang nanti yang didapatkan pada saat peningkatan kesadaran diri. Kemudian pada saat pengelolaan emosi yang lebih baik. Misal contoh kayak tadi ada perbedaan pendapat. Nah, jadi bagaimana nanti mengelola emosinya Bapak Ibu? Apakah dengan cara tarik nafas, apa cara dengan berkomunikasi dengan efektif. Nah, ini banyak sekali ya Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu bisa jelaskan di sini. Nah, kemudian di sini setelah evaluasi dan umpan balik. Setelah proyek selesai, kami mengadakan sesi umpan balik dengan guru dan teman-teman kelas. Nah, guru saya memberikan pujian atas kerja keras dan kreativitas kami. Teman-teman saya juga memberikan umpan balik positif tentang bagaimana berkontribusi dalam proyek. Luar biasa sekali Bapak Ibu ya. Jadi saling meminta umpan balik ya. Ya, pastinya di sini umpan balik yang positif sekali Bapak Ibu ya. Jadi bisa menambah semangat ya Bapak Ibu ya untuk dalam proses belajar mengajar ke depannya. Nah, kita lihat lagi Bapak Ibu. Nah, di sini ada hasil kegiatan ya Bapak Ibu ya. Ini ketinggalan sepertinya Bapak Ibu yang tadi. Ini ada empati ya, empati yang meningkat. Kemudian ada keterampilan kerjasama yang lebih baik. Nah, ini pastinya sudah terlihat sekali ya untuk keterampilan kerjasamanya, yaitu dalam keberhasilan peserta didik dan juga apresiasi ya yang diberikan oleh fasilitatornya ataupun gurunya pada saat selesai mengerjakan proyek ya, Bapak Ibu. Nah, kemudian refleksi ya. Jadi Bapak Ibu nanti silahkan tulis refleksinya. Nanti untuk refleksinya Bapak Ibu silahkan lihat seperti kerangka refleksi ini yaitu apa ya? Apa deskripsi dan kesadaran diri. Deskripsikan situasi atau pengalaman yang terjadi. Kemudian so what ya. Lalu apa? Apa yang Anda pelajari sebagai hasil dari pengalaman tersebut? Kemudian sekarang apa? Apa tindakan yang Anda ambil ya sebagai hasil refleksi tersebut? Akankah Anda mengubah suatu perilaku, mencoba sesuatu yang baru, atau terus melanjutkan apa yang ada? Nah, ini sudah ada ya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu bingung lagi Bapak Ibu.
Nah, ini saya contohkan ya. Ini contoh Bapak Ibu. Jadi contoh dari yang tadi umpan balik peserta didik atau guru atau kepala sekolah atau mitra lainnya yang terlibat dalam pengalaman belajar. Nah, ini pasti yang terlibat siswa dan juga guru ya, Bapak Ibu ya. Eh, Kemudian di sini Ibu Rahayu menyatakan bahwa proyek ini tidak hanya meningkatkan keterampilan seni siswa, tetapi juga memperkuat nilai-nilai sosial emosional seperti kerjasama, komunikasi, dan empati. Umpan balik ini sangat memotivasi saya untuk terus mengembangkan keterampilan sosial emosional saya dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, nanti Bapak Ibu jangan lupa ya untuk tulis namanya ya. Jadi agar nanti bisa disertakan ya umpan baliknya. Jadi umpan balik ini eh, disarankan mungkin lebih dari satu orang Bapak Ibu ya. Jadi nanti silahkan didokumentasikan ataupun nanti dituliskan di sini Bapak Ibu. Nah, jadi dengan lebih bagus juga Bapak Ibu tambahkan foto orang yang membuat umpan balik. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, kita lihat lagi Bapak Ibu. Nah, di sini dokumentasi ya, seperti yang saya jelaskan tadi. Dokumentasi ini jika ada Bapak Ibu ya, namun jika tidak ada tidak perlu. Namun, dokumentasi ini saya rasa sangat penting ya Bapak Ibu ya. Jadi setiap apapun sekarang pada saat proses pembelajaran pasti jika tidak mendokumentasikan apalagi tentang proyek itu pasti ada yang kurang Bapak Ibu ya. Nah, di sini foto mural yang sudah selesai dan kami sedang bekerja bersama dapat dilihat di bawah ini. Nah, itu pasti luar biasa sekali Bapak Ibu nanti bisa jadi aksi nyata juga untuk pelatihan mandiri lainnya. Kemudian nanti bisa jadi poster ya, poster ataupun ditempel di mading-mading kelas ataupun mading sekolah agar nanti bisa dapat termotivasi ya siswa-siswa lain untuk semangat dalam membuat proyek yang lebih baik lagi ke depannya. Nah, kemudian di sini ada kesimpulan ya, ini opsional Bapak Ibu. Jadi, pengalaman ini telah mengajarkan saya banyak tentang pentingnya sosial emosional dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam lingkungan sekolah melalui kerjasama komunikasi yang efektif. Kami dapat mencapai hasil yang luar biasa dan memperkuat ikatan antar sesama siswa. Saya berharap dapat mengambil pelajaran ini ke dalam proyek-proyek masa depan dan kehidupan pribadi saya. Ini hampir sama dengan refleksi Bapak Ibu ya, kita lihat. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Sudah selesai untuk contohnya. Jadi Bapak Ibu silahkan nanti dimodifikasi ya Bapak Ibu ya. Ataupun ini bisa jadi referensi buat Bapak Ibu membuat aksi nyata pada modul 2. Nah, saya ingin tegaskan Bapak Ibu, ini tidak sepenuhnya benar. Yang saya buat ini hanyalah contoh dan pastinya masih sangat banyak kekurangan ya. Jadi silakan Bapak Ibu nanti tambahkan di kolom komentar apa yang nanti bisa ditambahkan ataupun perlu diperbaiki. Nah, karena kita di sini hanyalah sebagai eh, mahasiswa ya untuk belajar untuk menjadi lebih baik. Kita selalu harus mencoba untuk membuat hal-hal yang baru ya Bapak Ibu ya. Seperti itu Bapak Ibu. Semoga ini bisa menjadi referensi bagi Bapak Ibu semuanya. Terima kasih bagi Bapak Ibu yang telah menonton video ini. Jangan lupa untuk klik tombol like. Kemudian jangan lupa untuk klik tombol share. Kemudian jangan lupa klik tombol subscribe ya. Agar membantu channel YouTube Pak Guru terus berkembang. Serta Bapak Ibu akan mendapatkan informasi terbaru dari channel YouTube Pak Guru. Sampai jumpa di video selanjutnya.